Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sholat maghrib Masjidul Ukhwah, alhamdulillah di sore hari ini kita memasuki awal bulan November, bulan 11 dari kalender miladiyah. Itu berarti 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun baru lagi, tahun 2023. Kita kadang merasa kok cek cepet deh. Baru kemarin kita rame-rame mungkin ada yang merayakan masuknya tahun 2022. Loh, kini kok sudah mau masuk ke tahun 2023. Ini harinya yang cepat atau perasaan kita yang berubah? Karena saya melihat hari tetap 24 jam. Dalam satu siklus itu tetap 24 jam dan 1 jam tetap 60 menit. Tapi kok perasaan kok begitu cepat? Makanya Allah itu di dalam Al-Quran betul-betul bersumpah. Kalau kita ini bersumpah, tidak boleh bersumpah selain Allah, Pak. Tapi kalau Allah boleh, wal asri, demi waktu. Sering kita dengar, kita ini saking ingin meyakinkan seseorang sampai bersumpah selain Allah. Wallahi wan nabi, itu tidak boleh, Pak. Jadi sumpah itu hanya wallahi, tallahi, sama billahi. Jadi demi Allah. Nah, ini kadang kita ini kebablasan. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu. Ada yang menafsirkan demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu betul-betul merugi, Pak. Rugi betul, Pak, kita ini. Karena di sini Allah memberikan 2 kata penguat. Wal asri innal insana, sesungguhnya manusia, la pakai lam taukid, lam penguat, la fi khusrin, betul-betul merugi. Siapakah yang merugi itu? Yaitu orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Dan siapa yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi itu ada 3. Mereka adalah yang beriman kepada Allah, yang mengisi hari-harinya dengan terus beriman kepada Allah. Wa amilus solihat, tidak cukup hanya beriman, dia juga beramal soleh. Jadi satu, biar tidak dianggap merugi sama Allah, kita tetapkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah kita terus mengistiqomahkan untuk beramal soleh. Karena tidak cukup kita hanya beriman, Pak. Amal soleh itu diantaranya adalah buah dari keberimanan kita. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu orang yang tidak merugi adalah orang yang selalu sering saling memberikan nasihat
dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 3 itu kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk ada dalam diri kita. Iman kepada Allah, beramal soleh, saling menasihati. Nah, forum seperti ini, kajian seperti ini pada intinya kita saling menasihati, Pak. Makanya di situ pakai tawasau. Saya tidak pernah pakai usikum, Pak. Tawasau, kalau usikum itu biasanya lebih kepada nuturi orang. Tapi kalau tawasau itu saling menasihati yang satu dengan yang lain. Jadi tanpa terasa kita sudah 10 bulan melalui tahun 2022 ini. Maka di antara salah satu yang tidak bisa kembali lagi itu adalah waktu, Pak. Waktu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi waktu itu. Jangankan 1 hari, 1 detik yang tadi itu tidak akan pernah kembali lagi, Pak. Keadaannya sudah beda. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dan dirahmati Allah, ayo dalam majlis seperti ini kita saling menasihati. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sebelum kita memulai kajian ini, ada beberapa rumus matematika yang mungkin bisa kita hubungkan dengan hak dengan yang salah ini. Ada matematika begini, Pak. Plus dikali plus hasilnya berapa, Pak Ahmad? Plus kali plus hasilnya plus ya. Mengapa kok terjadi ini? Apa sangkut pautnya dengan ini? 2. Kalau plus dikali plus, ya. Kalau tadi plus dikali plus hasilnya plus. Tapi mengapa minus dikali plus atau sebaliknya plus dikali minus hasilnya berapa? Minus. Plus sekali lagi minus dikali plus atau plus dikali minus hasilnya minus. Yang ketiga, minus dikali minus hasilnya plus. Pintar matematika. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi adalah plus dikali plus hasilnya plus. Plus dikali minus atau minus dikali plus hasilnya minus, dan minus dikali minus hasilnya plus. Dikali. Hikmahnya apa? Kalau kita ibaratkan plus itu sesuatu yang benar, kebenaran, dan minus itu dengan sesuatu yang salah. Jadi kita ibaratkan yang plus itu benar, yang minus itu salah. Hikmahnya apa, Bapak Ibu sekalian? Mengatakan benar terhadap sesuatu yang benar itu adalah tindakan benar. Plus kali plus sama dengan plus. Mengatakan benar terhadap sesuatu yang benar adalah tindakan yang benar. Rumusnya plus kali plus sama dengan plus. Karena yang terjadi sekarang ya kebalikan hikmahnya. Yang kedua, mengatakan benar terhadap sesuatu yang salah atau sebaliknya. Ya, mengatakan salah terhadap sesuatu yang benar adalah tindakan yang salah. Plus kali minus atau minus kali plus itu minus. Sekali lagi, kalau dikaitkan dengan hak dengan yang batil, ya, mengatakan yang benar terhadap sesuatu yang salah atau mengatakan salah kepada sesuatu yang benar itu adalah salah. Yang ketiga, mengatakan yang salah terhadap sesuatu yang salah adalah suatu tindakan yang benar. Jadi rumus matematikanya adalah minus kali minus sama dengan plus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pelajaran matematika ini syarat dengan makna kebenaran, ya, sesuatu yang pasti, yang eksakt, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup untuk matematika kita, matematika hidup kita. Jadi sekarang fenomena yang terjadi adalah banyak yang mengatakan salah kepada sesuatu yang benar
atau banyak yang mengatakan benar dengan sesuatu yang salah. Ini tidak boleh, Pak. Karena Al-Quran sudah belas, ya, di dalam suatu dalil dikatakan kulil haqqo walau kana murran, di dalam hadis, Pak. Katakan yang baik itu walaupun rasanya pahit. Zaman nanti akan memasuki politik. Biasanya banyak di antara para pakar-pakar kampanye itu akan membela junjungannya sehingga sesuatu yang salah dikatakan benar, atau mungkin sebaliknya sesuatu yang benar dikatakan salah kalau sudah berbicara dengan lawan politiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar interview saja. Apa intermezzo, ya. Jadi sekali lagi dalam hidup kita jangan takut, Pak. Kalau itu benar katakan benar, kalau itu salah katakan salah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan yang benar dikatakan salah atau yang salah dikatakan benar. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tentu ini menjadi pelajaran buat kita. Di dalam Al-Quran, ya, setelah kita mulai bahwa tentang wal asri tadi, wa amilus solihat, ya, tidak cukup kita beriman, tapi juga harus dibarengi dengan amal soleh. Tidak cukup hanya amal soleh, tapi juga harus dibarengi dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, Pak, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah, beramal soleh, dan berjamaah di masjid. Tapi beberapa banyak di antara amalan kita menjadi rusak sekali lagi kalau niatan kita ini tidak benar. Maka dalam setiap kesempatan, dalam setiap amal, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Ini di mushola sudah saya jelaskan ini karena tidak ada video syutingnya. Saya jelaskan lagi di sini, ya, biar abadi tentang ikhlas itu. Pak Rahmat di mushola hadir belajar tentang ikhlas. Coba kalau menurut Pak Rahmat ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas itu apa? Menerima apa adanya, bukan menerima ada apanya, ya. Nah, ikhlas. Menerima apa adanya. Kira-kira ayo kita konekkan, ya. Karena orang kadang salah memahami antara ikhlas dengan ridho. Bedakan ikhlas dengan ridho, Pak. Di dalam hadis itu dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kira-kira sama enggak kalau kita ikhlasullah fi ikhlasil walidain? Enggak sama, Pak. Jadi kalau menerima apa adanya itu bukan ikhlas namanya, itu ridho saja. Dikasih sesuatu ridho, tapi bukan ikhlas itu namanya. Ikhlas itu adalah perbuatan hati. Sekali lagi perbuatan hati, Pak. Perbuatan hati. Apa contoh-contoh dari keikhlasan itu? Minimal ada 13, ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita, ya. Sekali lagi bedakan antara ikhlas dengan ridho. Saya dikasih dikasih air, tak minum, Pak. Dan saya tidak keberatan dikasih air, itu ridho bukan ikhlas namanya. Dikasih, saya senang kopi coklat, sama Pak Warga dikasih kopi hitam, ya. Tetap saya ridho ini, tapi bukan itu ikhlas namanya. Karena apa? Allah sudah memerintahkan untuk ikhlas di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita dan amal-amal kita dan ibadah kita. Karena ikhlas itu menentukan diterima atau tidaknya aktivitas kita sebagai manusia yang beribadah. Karenanya pastikan senantiasa ikhlas itu menyertai aktivitas kita. Ya. Contoh dari ikhlas itu, Pak. Dalam konteks kehidupan sehari-hari saja,
Ikhlas. Karena ikhlas itu tidak harus dalam hal ibadah, Pak. Dalam konteks amalia kita sehari-hari dengan tetangga, dengan orang lain, itu harus dibuktikan dengan keikhlasan itu. Karena beberapa banyak di antara amalia kita yang secara fisik seakan-akan itu kita tidak keberatan, tapi kadang gugur pahalanya gara-gara keikhlasan itu sendiri. Contoh, orang bersedekah. Oke, bersedekah 2 juta. Ketika orang bersedekah 2 juta, kira-kira itu kalau sudah dikasihkan ke masjid, berarti dia sudah enggak keberatan. Karena itu tadi ya. Wis, aku sedekah di masjid ikut ikut program paving. Orang yang sudah mengantarkan ke panitia itu tentu sudah enggak keberatan. Ngasih. Ketika sudah tidak ada rasa keberatan di dalam hati, itu ridho namanya, bukan ikhlas. Tetapi dalam Al-Quran sudah menyebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan pahala sedekahmu dengan berangan-angan, dengan berharap-harap pujian dari orang lain, wal adza, dan menyakiti orang yang kita kasih. Contoh, Pak, kita mungkin ada pengemis di depan rumah kita, Pak. Kita ikhlas ngasih 2.000, Pak. Tapi kita marah-marah menyakiti orang yang menerima, maka itu sudah gugur sedekahnya. Kira-kira kalau ada orang pengemis ngasih 2.000, tentu itu, Pak, kaeman kita wong 2.000. Tapi ketika kita sudah menyakiti, cok ngemis cok, wis tak kei, maka seketika itu pahala sedekah kita gugur, Pak. Itu contoh konkret dari sedekah kita. Ikhlas itu adalah diantaranya dalam konteks keseharian, Pak. Jadi biar nggak jelimet ya. Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak menyurutkan amal kita dan tidak membuat semangat kita luntur atau punah. Sekali lagi, ikhlas itu diantara contohnya ketika nasihat dari orang lain, kritikan dari orang lain, bahkan fitnah kepada kita itu tidak mengendorkan amal kita, perbuatan kita, dan tidak membuat kita patah semangat dalam berbuat kebaikan. Contohnya, Pak, menjadi seorang kepala takmir atau penasehat lagi, Pak. Kan Pak Paat ini mungkin memberikan masukan, menjadi penasehat. Nah, ketika ada orang lain mengkritik atau memfitnah, tapi Pak Paat terus semangat, Pak. Terus semangat untuk berkhidmah kepada masjid. Maka disitulah keikhlasan itu sebenarnya, Pak. Jadi bukan ketika ikhlas itu bukan kita Pak Paat jenengan tak angkat menjadi ketua takmir. Ya, saya ikhlas. Bukan ikhlas namanya itu, ridho. Ikhlas itu adalah dampak ketika amal kebaikan kita itu tidak berbalas kebaikan dan kita tetap tidak menyuruhkan semangat kita untuk berbuat kebaikan itu. Itu ikhlas namanya. Difitnah. Oh, itu gini. Tapi tetap kita istiqomah dalam kebaikan itu. Dan tidak pernah kendor kita berbuat kebaikan itu. Itu namanya di antara contoh-contoh keikhlasan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan salah mengenai sebuah ikhlas itu. Hanya karena sudah kadung menjadi sesuatu yang umum, wis gak apa-apa budi, aku ikhlas. Itu bukan ikhlas, Pak, ridho namanya. Ada orang atar-atar sedekah, atar-atar sego. Loh, kok ciakai? Gak apa-apa aku ikhlas. Ikhlas itu nanti, Pak. Ikhlas itu adalah sikap. Pancaran sikap ketika, sekali lagi, perbuatan baik kita itu tidak berbalas kebaikan, tapi kita tidak pernah patah semangat untuk berbuat baik. Itu ikhlas namanya, Pak. Contoh dari keikhlasan itu. Ya. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau bisa nanti ada ini. Yang selanjutnya, contoh-contoh ikhlas lagi.
Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding dengan usaha atau harapan kita, tapi tidak membuat kita menyesal ya terhadap amal yang kita berbuat, bahkan mungkin kita tidak tenggelam dalam kesedihan. Sekali lagi, ikhlas itu antaranya, contohnya adalah ketika hasil tidak sebanding dengan usaha dan harapan, tapi juga tidak membuat kita menyesal terhadap perbuatan yang kita berbuat itu. Contoh, kita berbuat baik, tapi ternyata apa yang kita perbuat, kebaikan yang kita berbuat itu tidak sebanding dengan harapan kita, tapi ternyata kita terus ya tidak tenggelam, kita tidak sedih, cuek aja. Wis, yang penting kata Allah di dalam Al-Quran, wa kulli malu fasayarallahu malakum wa rasuluh. Tetaplah kamu berbuat, ya, maka yang akan melihat itu Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya dalam Al-Quran, Pak, yang dianggap celaka itu bukan orang yang tidak sholat, Pak. Orang yang sholat juga diantaranya dianggap celaka oleh Allah di dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Maka celaka orang yang sholat. Yang dicelaka itu orang yang sholat di situ, bukan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat sudah insya Allah sudah pasti sudah dosa, Pak. Tapi kenapa ada orang sholat tapi masih dianggap celaka? Di dalam tafsir lain, wailul itu ditafsirkan sebagai salah satu dari nama neraka wail. Boleh namanya penafsiran. Tapi ada yang menafsirkan fawailul itu celaka orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai terhadap sholatnya. Loh, Pak, orang yang sudah mengerjakan sholat berarti nggak lalai. Apa artinya dari sahun? Sahun itu diantaranya sholat yang kita berbuat itu tidak berdampak kepada perbuatan kita. Ingat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu adalah sejatinya bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Maka ketika ada orang sholat kok masih berbuatan kejinya masih jalan terus, mungkarnya kelihatan terus, itu dalam beberapa pendapat dia kadang dianggap itu sahun, Pak. Jadi orang yang sholat tapi terus berbuat keji, terbuat mungkar, itu sudah dianggap celaka. Kan ada yang bilang begini, kamu kok main judi? Gak apa-apa kan, yang penting sholat. Kamu kok main judi online? Yang penting sholat. Kamu kok minum minuman keras? Gak apa-apa kan, masih sholat saya, masih dianggap beriman. Itu bahasa itu, Pak. Jadi walaupun sholat jungkir wali dianggap celaka. Itu yang pertama. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina yuraun, dan mereka diantaranya siapakah orang yang sholat masih dianggap celaka oleh Allah? Mereka yang sholatnya riya, ingin dipuji oleh manusia. Enggak ikhlas berarti, Pak. Ingin dipuji oleh manusia. Terus yang benar gimana, Ustaz? Saya kepingin ke masjid. Apakah saya ke masjid itu ingin dilihat manusia? Ya belum tentu, Pak. Tergantung hati panjenengan. Ya. Tapi yang jelas ketika sholat tidak ada orang pas di masjid sholatnya suwe, Allahu Akbar, dikai-kai gitu loh, Pak. Nih kalau wong cepet sholatnya, Pak, 5 menit selesai. Atau mungkin ketika ada orang tasbihnya sedowo, Pak. Kalau wong gak wiridan. Raun wa yamnaunal maun, ada orang yang sholat tapi dianggap celaka. Wa yamnaunal maun, mereka yang bakhil dan medit, Pak. Karena sejatinya orang yang rajin sholat itu loman, Pak. Ada pengemis, ya dikasih. Ada orang pengemis dikasih, orang minta-minta dikasih. Tetangganya kelaparan, kita peduli. Gitu loh, Pak. Kita peduli. Itu dampak dari sholat seperti itu sebenarnya. Jadi sholat itu ritual, dampaknya kepada
sosial. Banyak di antara kita Pak, ya, soleh ritualnya tapi tidak soleh sosialnya. Makanya di dalam Al-Quran itu mesti digabungkan antara soleh ritual dengan soleh sosial. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Amanu itu adalah soleh ritual, amilus solihat soleh sosial. Solat itu Pak, soleh ritual, tapi berkasih sayang dengan tetangga, kita tidak merti, kita berkata baik, itu soleh sosial. Bahkan banyak di antaranya adalah soleh ritualnya menjadi batal karena soleh sosialnya tidak berdampak. Yaitu tadi, ada orang yang sedekah, ya, batal sedekahnya gara-gara dia berharap-harap ya dipuji oleh orang. Ada orang yang sholat, kenapa? Gugur sholatnya, bahkan pahalanya gugur, bisa jadi gugur, tapi tidak gugur kewajiban. Kalau dia ingin dipuji oleh manusia, dia lalai terhadap sholatnya, dan dia menjadi orang yang bakhil, maka masih diancam oleh Allah. Berarti dia tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika amal, sekali lagi, ketika usaha, ya hasil tidak sebanding dengan usaha. Terus berbuat Pak. Amal kita apapun, ya beramal soleh apapun. Contoh ya, kita meletakkan ada apa namanya, ada paving, akhirnya kita nyumbang Pak, 1 juta lah, 2 juta. Ya sudah, kita ridho itu. Nah ketika panitia kok lupa mengumumkan di masjid, kita kok marah-marah, berarti kita nggak ikhlas Pak. Ridhonya iya, tapi ikhlasnya nggak ada, sudah itu. Loh, kok iso jeneng kok nggak disebut? Atau minta diumumkan misalkan. Kecuali panitia mengumumkan sendiri. Tapi ketika nama kita nggak diumumkan kok kita marah-marah, nah itu sudah masuk ke dalam riya'an nas tadi Pak. Bil manni wal adza. Hati-hati Pak, hati-hati dengan amal kebaikan kita, dengan amal soleh kita. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan tadi, bisa gugur Pak. Ya. Itu yang kedua, ketika hasil tidak sebanding. Kita sudah nggowo Pak, berbuat sesuatu, ya, beramal baik, semacam-macam lah kepada tetangga, tetapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan usaha, maka tidak mempengaruhi tetap amal ibadah kita, terus kita berbuat. Maka di dalam apa namanya, kehidupan sehari-hari itu usaha harus maksimal, usaha harus maksimal, hasil ikhtiar kepada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar kok, tapi kita tidak pernah dituntut hasilnya sama Allah. Disitulah Allah ya ingin menguji manusia. Ada satu nabi Pak, ini ceritanya ya, nabi siapa ya kurang tahu ya. Dia berdakwah katanya kurang lebih 900 tahun, tapi pengikutnya 1. Apakah sama Allah itu dianggap gagal menjadi nabi? Tidak Pak, gak pernah dipecat jadi nabi dia. Karena tugasnya itu adalah apa ya? Ya kita ikhtiar, masalah hasil urusan Allah. Ada nih gak salah itu ada nabi yang katanya berdakwah 900 tahun, ya pengikutnya bisa ipat Pak. Tapi Allah tidak pernah memecat jadi nabi. Nabi Nuh Pak, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul Nabi Nuh. Tapi pengikutnya sak perahu tok niku lho Pak. Berapa tahun beliau berdakwah, tapi tidak pernah dipecat jadi. Ini artinya bahwa Allah itu menilai bukan hasil Pak, tapi usaha. Yang dinilai itu usahanya, bukan hasilnya. Seberapa banyak kita berusaha, disitulah Allah akan memberikan pahala. Masalah hasil itu adalah Gusti Allah yang memberikan. Sehingga di dalam pepatah bahasa Arab itu at-tariqatu ahal minal madda, bahwa cara itu lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Cara lebih penting dari tujuan itu. At-tariqatu ahal minal madda. Karena apa? Karena banyak di antara kita tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak baik, tidak dapat pahala Pak. Ini berarti menuntut keikhlasan Pak. Sekali lagi, cara itu lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Kita hadir ke sini Pak, hadir ke sini. Contoh kasus ya, kita hadir di sini ingin membantu ngecor
ngecor masjid misalkan. Tujuannya betul nggak Pak? Baik Pak Andi, ingin membantu pengecoran masjid. Tapi ketika caranya kurang baik, maka gugur pahalanya. Misalkan ngeremeng tok ya. Semoga ya kurang baiklah caranya. Sama juga sedekah tujuannya baik Pak, tapi kalau caranya tidak baik, maka gugur sedekahnya. Sekali lagi. Kita mau sholat ke sini Pak. Datang ke masjid sholat di sini. Tujuannya baik Pak, tapi kalau caranya tidak baik, maka itu dianggap ada yang gugur, bahkan ada yang sia-sia. At-thariqatu aham minal madah. Cara itu lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Yang ketiga, yang keempat, ikhlas itu diantaranya adalah ketika niat baik disambut berbagai prasangka. Kita punya niatan baik, ya, tapi kita tetap berjalan tanpa berpaling muka. Kita punya niatan baik, ya, walaupun kita belum berbuat, tapi sudah disangka yang enggak, ya. Oh, itu politik itu ingin ingin menggarai dukungan. Kita niat misalkan, niat berbuat baik, tapi niatan baik ini disambut oleh prasangka-prasangka yang tidak baik oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga kita, ya, oleh orang lain. Tetapi niatan-niatan yang baik itu walaupun disambut dengan prasangka yang tidak baik, kita tetap berjalan, kita tetap istiqomah. Maka ketika kita punya niatan baik, bismillah, niatkan yang baik, walaupun itu masih banyak godaan sana sini, kanan kiri, ya, yang mungkin tidak senang dengan niatan kita, bahkan mungkin kita akan difitnah dengan niatan-niatan itu. Sekali lagi, kalau niatan itu baik, kita harus jalan, Pak. Tapi kalau ketika kita punya niat baik, kok aneh-aneh lah, biasa saja, akhirnya wis lah, kok aku sih ngerasane, akhirnya kita mundur, berarti kita enggak ikhlas dengan niat itu. Ya. Sekali lagi Pak, Bu, ikhlas itu adalah malah salah satu pangkal dari perbuatan amal kita, dari amal soleh kita, itu di ikhlas itu sendiri. Jadi itu diantaranya. Contoh yang selanjutnya, 5. Ikhlas itu ketika sepi atau ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kita tetap pada jalan yang lurus dan terus melangkah. Sekali lagi Pak, contoh dari ikhlas itu adalah ketika sepi atau ramai, sedikit atau banyak, ya, kalah atau menang, engkau tetap pada jalan yang lurus dan terus melangkah. Ya. Ketika kita punya niatan baik, Pak, dilihat oleh orang atau tidak, dipuji atau tidak, ya, kita kalah atau tidak, kalau kita sudah punya niatan baik, kita terus melangkah di jalan yang lurus itu, dan terus kita tidak patah semangat terhadap jalan-jalan yang sudah kita niatkan untuk kebaikan itu. Jadi kalau panjenengan tidak pengaruh sedikit pun, ya, maka itu di antara tanda-tanda keikhlasan itu. Tapi selanjutnya kalau kita, ya, punya niatan sesuatu, itu kenceng ketika dilihat orang. Tapi ketika nggak ada dilihat orang, kita kendor, berarti tidak ikhlas namanya. Kalau dilihat orang, kita semangat, semangat. Kalau ada uang, kita kendor, berarti itu tanda-tanda ketidakikhlasan seseorang. Ya. Ini kayak minum kopi ini harus ikhlas ini Pak. Kalau nggak ikhlas nggak dihabiskan ya. Ini susah kalau di syuting ini, kata makan, kata minum itu susah nih. Kok kayak di video kak enak ya. Kok sudah ini, sudah mau isya ini. Jam berapa ini? Isya jam berapa Pak? Wah. Padahal ini ada 13 ini. Yang selanjutnya, yang nomor 6, ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding apa kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ya,
Ikhlas itu ketika engkau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding apa kedudukanmu, dan apa tugasmu dibanding jabatanmu. Contoh di masjid ini, Pak. Mau berbuat apa? Misalkan kita mau nyapu. Nah, nyapu. Sudah nyapu, tapi kita tidak pernah melihat. Loh, masa aku penasihat kata nyapu, Rek? Misalnya begitu, mohon maaf, Pak, ya. Nah, ketika engkau dilihat ya, ketika ditanya orang lebih kepada apa ya amalmu dibanding posisimu. Jadi kita lebih membandingkan, lebih apa ya, lebih dominan dalam diri kita ini peran. Lebih ada dalam diri kita ini apa yang bisa kita berbuat. Bukan jabatan apa yang harus kita mainkan di dalam organisasi ini. Maka luar biasa ini, Pak, luar biasa ini. Kita tidak pernah mempertanyakan kedudukan saya apa sih di masjid ini, tapi apa tugas yang bisa saya perbuat di masjid ini. Itu top, Pak. Itu ikhlas namanya, Pak. Jadi nggak melihat apa posisinya, apa peran, apa istilahnya jabatannya, apa kedudukannya, tapi apa yang harus kita perbuat. Tugas apa yang bisa kita laksanakan. Itu top. Itu ikhlas yang namanya, Pak. Tapi ketika engkau dikasih sesuatu, loh itu tugasku, wong aku di sini loh ketua takmir, masa disuruh cukup apa kan? Nah itu berarti orang lebih mempertanyakan kedudukannya daripada tugas di kantor lah, misalkan di kantor. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ikhlas itu diantaranya adalah ketika kita lebih bertanya apa yang harus kita berbuat daripada bertanya apa kedudukan saya di masjid ini, atau apa yang harus peran apa yang ingin saya yang bisa saya kerjakan di sini. Itu ikhlas daripada apa jabatan saya di organisasi itu. Kan banyak di antara kita, Pak, ya kadang berat mengerjakan sesuatu karena katanya di situ bukan tugasnya. Tugasnya itu kan tugasnya orang itu. Saya posisinya kan di sini, tidak berhak untuk melaksanakan tugas itu. Selagi itu masih amal kebaikan, maka ayo kita lebih mempertanyakan apa yang harus kita berbuat untuk umat ini, apa yang harus kita berikan sesuatu kepada umat ini daripada apa yang saya peroleh dari umat ini. Maka ada benarnya juga kata Pak Rahmat tadi, ketika kita lebih mempertanyakan apa adanya daripada ada apanya. Kenapa jabatan wali kota, terus bupati, presiden diperebutkan, Pak? Karena ada apanya, bukan apa adanya itu, Pak. Coba nggak ada apa-apanya, tidak akan pernah diperebutkan, Pak. Tidak ada sejarahnya as-sabiqunal awwalun itu memperebutkan sebuah jabatan. Tidak pernah, Pak. Bahkan Umar bin Khattab itu, Pak, itu ceritanya pernah minta mati sampean. Minta mati kepada Allah daripada dijadikan khalifah. Itu saking takutnya kepada amanah menjadi khalifah. Itulah sebabnya kenapa sekarang itu kok mungkin di negara kita ini terus ditimpa dengan musibah-musibah itu, karena mungkin sifat-sifat keikhlasan dan keamanan itu sudah mulai hilang di negara kita. Jabatan diperebutkan bukan karena ingin mengabdi, bukan ingin memberi, tapi ketika jabatan diperebutkan apa yang bisa saya dapatkan dari jabatan itu. Weslah, hampir 100%. Ketika sudah jabatan diperebutkan, dia tidak akan pernah bisa berkata apa yang saya berikan. Tapi biasanya kalau sudah diperebutkan, apa yang saya dapatkan dari jabatan itu. Ikhlas sudah hilang, Pak. Mudah-mudahanlah kita mulai dari hal-hal yang terkecil dalam kehidupan kita di hari-hari, baik di masjid, di rumah tangga kita, di lingkungan RT kita, di lingkungan RW kita. Ayo kita tanya kepada diri kita, ketika ada sesuatu dalam RT kita, dalam lingkungan kita, apa yang harus saya perbuat? Bukan apa yang harus saya dapatkan jabatan di lingkungan RT ini, di lingkungan RW ini, misalkan begitu. Tanyalah kepada diri kita, apa yang harus kita perbuat, peran apa yang harus kita ambil. Mudah-mudahan
Ya, pelajaran hidup Pak dalam sehari-hari ini. Dikontekstualisasikan dengan kehidupan ikhlas, dan dalam hal ini adalah merupakan pondasi dari amalia kita. Pondasi itu tauhid, diantaranya adalah keikhlasan. Karena ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak diucapkan. Ikhlas itu nggak usah diucapkan Pak. Aku ikhlas Pak, enggak. Ikhlas itu tidak diucapkan, seperti surat Al-Ikhlas. Sebagai penutup, salah satu surat, ya, nama surat itu yang tidak disebutkan namanya, suratnya itu adalah hanya satu-satunya dalam Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas. Al-Baqarah, ada surat Al-Baqarah. Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ada lahabnya di situ. Tapi ayo kita bacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata-kata surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalam surat itu. Itu apa artinya? Karena ikhlas itu sejatinya tidak diucapkan oleh lisan, tetapi langsung dampaknya di dalam hati dan perilaku kita. Ikhlas itu dalam hati kita Pak, dan dalam dampak perbuatan kita, itu ikhlas namanya. Jadi kalau kita ngasih sesuatu tidak ada rasa beban dan tidak berharap balasan kepada selain Allah, itu bukan ikhlas, masih ridho namanya Pak. Ikhlas itu sekali lagi ketika perbuatan amal baik kita itu, ya, dibalas dengan sesuatu yang tidak baik, kita tetap istiqomah dalam perbuatan dan amal baik kita ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas itu adalah bukan di kata-kata, tetapi di dalam dampak perbuatan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita berdoa semoga dalam amal kita dalam sehari-hari Allah memberikan keikhlasan buat kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan wa sunnati ba wa arinal batila batila wa sunnati naba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa du'ain la yasma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.